Saudara, ada seorang tukang bangunan yang sangat ahli melakukan pekerjaannya. Ia tengah berpikir untuk pensiun dari profesi yang sudah digelutinya selama puluhan tahun. Keputusan tersebut tentu saja akan membuatnya kehilangan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya. Akan tetapi dia merasa harus mengambil keputusan ini karena dia sadar bahwa tubuhnya tidak lagi muda. Ia sangat butuh beristirahat. Selain itu, ia juga ingin menikmati masa tua bersama dengan istri dan anak serta cucu-cucunya. Oleh karena itu, ia pun kemudian menyampaikan rencananya tersebut kepada bos yang menjadi pemborong di mana ia telah bekerja. Si pemborong yang mendengar rencana tersebut nampak merasa sedih sebab ia kehilangan ahli bangunan yang handal yang selama ini sangat dipercayainya. Oleh karena itu, sebagai permintaan terakhir, sebelum tukang bangunan tua ini berhenti, si pemborong memintanya untuk sekali lagi membangun sebuah rumah yang terakhir kalinya. Dengan berat hati, si tukang bangunan itu pun menyanggupi. Namun ia berkata kepada sang pemborong, jangan mengharapkan hasil yang terbaik dari dirinya, sebab ia sudah benar-benar ingin berhenti. Mendengar hal itu, si pemborong berkata, tetap kerjakan yang terbaik yang kamu bisa. Bahkan, untuk pekerjaan ini, kamu pun bebas membangun dengan semua bahan terbaik yang ada. Tukang bangunan itu pun kemudian melakukan pekerjaannya. Akan tetapi karena dengan berat hati, maka ia mengerjakan dengan asal-asalan. Ia nampak asal-asalan ketika membuat rangka bangunan. Bahkan ia nampak malas untuk mencari hingga dia menggunakan bahan seadanya. Tidak jarang dia memilih kualitas yang rendah. Sayang sekali, ia memilih cara yang buruk untuk mengakhiri karirnya. Singkat cerita, saat rumah itu sudah selesai, si pemborong datang untuk memeriksa. Ia nampak kaget dengan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Pada waktu itu ia berbalik dan berkata kepada tukang bangunan kepercayaannya ini, sungguh disayangkan, kamu tidak mengerjakan dengan maksimal, sebab sebenarnya ini adalah rumahmu, hadiah dariku untuk dirimu. Saudara dapat bayangkan betapa terkejutnya tukang bangunan tadi. Jelas pada waktu itu ia juga merasa sangat menyesal dengan hasil pekerjaannya. Dia berpikir kalau saja tahu sejak awal, ia mungkin akan membangun dengan lebih sungguh lagi. Pasti dia bahkan akan memberikan yang terbaik yang bisa dikerjakannya. Saudara, kalau kita memposisikan diri sebagai tukang bangunan ini, mungkin ada sebagian dari kita juga jatuh pada pemikiran menyalahkan si pemborong yang tidak memberikan informasi yang jelas di awal pekerjaan. Akan tetapi daripada berpikir menyalahkan orang, rasanya lebih baik jika kita fokus pada menilik bangunan pikir kita tentang bagaimana kita melihat pekerjaan kita. Mungkin tukang bangunan ini punya cara berpikir dasar bahwa sebagus apapun hasil pekerjaannya atau sebagaimana apapun bangunan yang dibangunnya, itu toh untuk orang lain. Sehingga sekalipun ia sangat ahli dalam pekerjaannya, ketika ia sudah tidak punya passion untuk mengerjakannya, maka hasilnya pekerjaan yang buruk karena dia melakukan asal-asalan. Andai saja si tukang bangunan ini bekerja sesuai dengan firman Tuhan dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka tentulah hasil dari pekerjaan tukang bangunan itu akan berbeda. Dia akan mengakhiri pekerjaannya dengan luar biasa.
Saudara, kalau kita ditanya, tentu kita semua pun tidak ingin terposisi seperti tukang bangunan tadi yang telah menyia-nyiakan kesempatan melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, saudara, mari kita benahi konsep diri kita. Ingat, kita tidak boleh menjadikan manusia sebagai penentu kualitas pekerjaan kita. Akan tetapi biarlah karakter dasar kita sebagai orang percaya yang terus melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang tengah kita kerjakan bisa membuat banyak orang melihat bagaimana kita memuliakan Allah dalam setiap bagian kehidupan kita. Hingga yang terbaiklah yang selalu kita kerjakan dalam setiap kesempatan yang Tuhan perkenankan. Akhir kata, Soli Deo Gratia. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Amin.